Tiga, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih Allah titipkan kepada diri kita. Dan termasuk nikmat yang Allah berikan kepada diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan para ulama. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan para ulama yang penuh dengan keberkahan pada ilmu-ilmu mereka, yang mereka menjadikan kitab-kitab yang mereka tulis sebagai penuntun jalan kita, yang Allah jadikan apa yang mereka tulis sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan bagi kaum muslimin. Para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama yang telah Allah pilih untuk menjadi jalan penunjuk bagi kaum muslimin agar mereka kembali ke agama Allah Azza wa Jalla adalah di antaranya adalah Syekhul Islam Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar yang berasal dari abad ke-8 Hijriah, yang memiliki nama Syekhul Islam Syamsuddin Abu Bakar Muhammad bin Syekh Taqiyuddin Abu Bakar. Syekhul Islam atau lebih dikenal dengan Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis banyak sekali kitab-kitab yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Beliau banyak sekali menulis risalah-risalah yang membawa kebaikan dan penuh dengan berkah, yang bagi kita yang mempelajari kitab-kitab tersebut, kita akan mendapatkan banyak sekali faedah-faedah yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan bagi seorang penuntut ilmu. Di antara kitab yang pernah beliau tulis, ada sebuah kitab yang sangat-sangat indah sekali, kitab yang sangat bermanfaat, yang termasuk dalam kategori kitab Tazkiyatun Nafs, kitab tarbiyah, yang sangat berbobot dan sangat langka di kelasnya, yaitu kitab Ad-Da'u wad-Dawa, yang kalau kita artikan Ad-Da'u adalah penyakit, wad-Dawa dan obatnya. Ini menunjukkan bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Penyakit yang ada pada diri manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyakit jasmani, yang kedua adalah penyakit rohani. Semua itu sudah Allah turunkan obatnya. Maka Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitab ini bahwa sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya. Ada sebagian ulama yang menyebut bahwa kitab ini adalah bernama Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawabul Kafi, sebuah jawaban yang mencukupi bagi orang-orang yang bertanya akan sebuah dawa yang syafi, sebuah obat yang bisa menyembuhkan. Karena pada hakikatnya kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini atau Jawabul Kafi ini adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka dari itu, kitab ini adalah kitab Ad-Da'u wad-Dawa, yang di dalamnya kita akan membahas berbagai jenis penyakit hati. Berbagai jenis penyakit hati yang berbahaya bagi jiwa kita dan berbagai resep obatnya yang sangat mujarab. Dan insya Allah kita akan membahas kitab ini mulai hari ini sampai dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan langkah kita. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita kaji atas kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh berkah, ilmu yang akan merubah hidup kita, ilmu yang akan membuat kita semakin cinta dan ridho kepada Allah, ilmu yang akan semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab ini layak untuk kita kaji. Karena kitab ini kita akan menemukan sebuah lautan ilmu yang sangat luas.
lautan pemahaman yang sangat mendetail. Dalam kitab ini juga kita akan mendapatkan suatu hikmah yang akan sulit sekali kita temukan tandingannya dalam kitab-kitab lain yang serupa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab ini secara umum berisi tentang berbagai penyakit-penyakit hati yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab ini juga dikupas berbagai terapi yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati tersebut. Banyak penyakit hati yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini. Di antaranya adalah penyakit kebodohan. Di antaranya adalah penyakit cinta kepada dunia. Di antaranya adalah penyakit-penyakit lain yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Penyakit cinta kepada dunia, cinta kepada sesama. Bahkan berbagai bentuk penyimpangan seksual disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini. Nah, kitab ini karena sudah kita tahu bahwa sesungguhnya kitab ini merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan, maka disebutkan oleh para pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada yang sempurna, termasuk kitab ini. Yang sempurna hanya milik Allah. Yang sempurna hanyalah kitabullah. Tidak ada yang sempurna jika sesuatu itu disandarkan kepada manusia. Termasuk kitab Ad-Da'u wa Dawa ini tidak sempurna. Karena kitab ini adalah jawaban atas sebuah pertanyaan. Maka sistematika kitab ini memiliki sistematika atau penyusunan yang tidak begitu baik. Maka dari itu terkadang kita membicarakan suatu tema tertentu. Kemudian setelah itu kita akan beralih ke pembicaraan tema tertentu lagi, ganti tema. Setelah ganti tema, balik lagi ke tema yang sudah dibahas di awal. Karena kita tahu bahwa ini merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan. Bayangkan, ini menunjukkan atas keberkahan waktu yang Allah berikan kepada Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sekedar menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau menjadi sebuah kitab. Menjadi sebuah kitab yang menjadi rujukan sampai detik ini. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika melahirkan kitab yang fenomenal, Zadul Ma'ad, beliau tulis kitab itu di atas unta dalam perjalanannya pulang pergi menuju ke kota Mekah. Ini menunjukkan atas sebuah keberkahan waktu yang Allah berikan. Ini menunjukkan atas sebuah keberkahan ilmu yang Allah turunkan. Maka kalau kita ingin memiliki waktu yang Allah berkahi, kalau kita ingin memiliki ilmu yang Allah berkahi, maka teruslah kita upayakan pada diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berupaya untuk meluruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meluruskan semuanya untuk Allah, lillah. Kita jadikan lelah kita menjadi lillah. Lelah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah lelah kita hanya untuk Allah, maka semua itu akan menjadi penuh dengan berkah. Sebagaimana yang Allah jadikan pada diri Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sekedar menjawab pertanyaan menjadi sebuah kitab yang sangat agung, kitab yang sangat mulia, kitab yang penuh dengan kebaikan, kitab yang penuh dengan keberkahan, kitab yang di dalamnya diibaratkan sebagai sebuah lautan ilmu. Dia memiliki detail yang sangat indah. Dia memiliki hikmah yang sangat dalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya serta inayahnya pada kita semua dalam membahas kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, suatu hari beliau mendapatkan suatu pertanyaan yang diajukan kepada beliau, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, yang menanyakan terkait dengan apa nasihat para ulama kepada seseorang yang ditimpa suatu musibah dan cobaan. Yang musibah dan cobaan tersebut berlangsung secara terus-menerus, tidak pernah berhenti.
Seolah-olah cobaan tersebut tidak pernah berhenti, tidak pernah ada kata titik. Terus-menerus berlangsung pada diri seseorang. Dia telah berupaya dan berupaya untuk mencari jalan keluarnya dan menanggulanginya. Namun cobaan tersebut justru bertambah parah dan kian menjadi-jadi. Maka bagaimana caranya untuk menghindari dan menyingkirkan cobaan tadi? Dan orang tersebut bertanya kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka Ibnul Qayyim memberikan sebuah jawaban dan memulai jawabannya dengan mengucapkan Alhamdulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memulai jawaban dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Menyadari bahwa pujian hanya untuk Allah. Menyadari bahwa ilmu yang dimiliki oleh beliau hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang Allah berikan kepada beliau rahimahullah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para ulama yang menyadari kedudukannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya orang yang paling takut di antara para hamba-hamba Allah adalah para ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Kita bisa melihat bagaimanakah para ulama bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika memberikan jawaban memulainya dengan menggunakan kalimat Alhamdulillah amma ba'd. Kemudian beliau langsung menukilkan beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad SAW ketika ingin menerangkan bahwa sesungguhnya setiap penyakit pasti ada obatnya. Baik itu penyakit yang ada dalam jasmani kita, baik penyakit yang ada pada rohani kita, pada ruh kita, baik penyakit yang ada pada hati kita, semua sudah Allah turunkan obatnya. Maka beliau menyebutkan beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad SAW karena beliau sadar, beliau yakin bahwa sesungguhnya ilmu adalah qala Allah dan qala Rasul. Ilmu itu adalah semua yang bersumber dari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam teks-teks hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau pun memulai jawabannya dengan menyebutkan beberapa dalil yang bersumber dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah beliau menyebutkan hadis yang pertama beliau sebutkan adalah hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, maka pasti Allah akan menurunkan obatnya. Baik itu penyakit jasmani, baik itu penyakit rohani, baik itu penyakit hati, baik itu penyakit jiwa, Allah pasti turunkan obatnya. Jika Allah menurunkan penyakit dan Allah tidak menurunkan obatnya, maka sungguh hal itu bertentangan dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Allah adalah zat yang memiliki nama dan sifat Al-Alim, Maha Tahu. Allah adalah Al-Hakim, Maha memiliki hikmah. Maka sebagai bagian dari hikmah Allah, Allah turunkan penyakit, Allah juga turunkan obatnya. Sebagai bagian dari hikmah Allah, Allah turunkan ujian dan Allah turunkan jalan keluar. Sebagai bagian dari hikmah Allah, Allah berikan kesukaran, kesulitan, dan Allah juga berikan kemudahan. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin jikalau tidak ada penyakit, tetapi tidak ada obatnya. Tidak mungkin kalau ada penyakit, dan kita katakan tidak ada obatnya. Katakanlah obatnya belum ditemukan. Obatnya pasti ada. Tetapi yang belum ditemukan adalah obatnya itu sendiri. Karena itu semua sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Dan itu semua sesuai dengan hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di antara hadis Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah hadis dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ketika Rasul SAW menyebutkan likulli da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi'idnillah. Jikalau obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka dengan izin Allah penyakit itu bisa terangkat. Ini menunjukkan bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Dan obat yang Allah turunkan adalah obat yang sesuai dengan penyakit yang Allah turunkan. Sebagaimana kita tahu, ada orang sakit kepala, maka dia pasti akan minum obat sakit kepala. Ada orang mengalami sakit pegel-pegel. Kalau dia minum obat untuk mengurangi pegel-pegel, untuk mengurangi rasa nyeri, pasti rasa pegel dan nyerinya akan hilang. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan jika obat itu sesuai dengan penyakitnya, pasti akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Usamah bin Syarik bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, baik penyakit badan maupun penyakit jiwa, baik penyakit fisik maupun penyakit hati. Tidaklah penyakit itu Allah turunkan, pasti Allah juga menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ini diketahui oleh sebagian orang dan ini juga tidak diketahui oleh sebagian orang yang lain. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kepada hamba-hambanya untuk berfikir, menjadi ulil albab, untuk menjadikan potensi yang dimilikinya berupa akal, pikiran, otak, untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang Allah turunkan. Yakinlah setiap penyakit ada obatnya. Setiap ada rumus yang belum terpecahkan, pasti suatu hari rumus itu pasti akan terpecahkan. Tidaklah Allah turunkan kesulitan, pasti ada kemudahan. Tidaklah ada suatu masalah, pasti Allah berikan solusi. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh sebagian orang yang lain. Diketahui oleh para ulil albab, orang yang mau berfikir, yang mau memikirkan ayat-ayat kauniyah yang sudah Allah turunkan. Allah ciptakan banyak sekali makhluk di atas muka bumi ini. Ada tumbuhan, ada hewan-hewanan. Allah jadikan sebagian dari obat itu, Allah ciptakan pada tumbuhan yang Allah ciptakan. Allah jadikan sebagian obat itu, Allah turunkan pada hewan-hewan yang melata di atas muka bumi ini. Maka alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Hal itu diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh sebagian orang yang lain. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Baik penyakit jasmani, baik penyakit rohani, maupun penyakit yang ada pada ruh, pada jiwa, dan hati seseorang. Allah sudah turunkan semuanya. Dan disebutkan dalam lafaz yang lain oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah akan menurunkan obatnya. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW. Yang Rasul SAW disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah wahyu yang
telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yakinlah, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Yakinlah, tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya. Semuanya itu pasti ada solusinya. Semua itu pasti ada jalan keluarnya. Semua penyakit pasti ada obatnya. Dan ini semua mencakup penyakit yang terdapat pada hati kita, pada ruh kita, pada jiwa kita, pada jasmani kita. Dan setiap penyakit tentunya sudah Allah tentukan obatnya. Dan dalam kitab ini, kitab Ad-Da'u wad-Dawa, kita tidak akan membahas penyakit-penyakit yang bersifat jasmani. Kita akan membahas penyakit yang bersifat rohani. Penyakit yang menyerang jiwa kita. Penyakit yang menyerang hati kita. Penyakit yang menyerang ruh kita. Penyakit-penyakit yang selama ini membuat hati kita menjadi hitam lega. Penyakit yang menghalangi dan menjadi tabir antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit yang membuat kita semakin jauh kepada Allah. Penyakit yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit yang membuat hati kita menjadi keras di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, penyakit-penyakit yang ada pada jiwa, ruh, dan hati kita, dan termasuk obat yang telah Allah turunkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita, berikan hidayah kepada kita, berikan inayah kepada kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan setiap kebaikan yang telah kita dapatkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.